Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Kartika Cynthia Dewi dengan NIM 24141310006 serta rekan saya Kadek Ngeresmi Astiti dengan NIM 24141313005. Baik, jadi kami di sini akan mempresentasikan terkait tugas yang telah diberikan. Baik, yang pertama yaitu bagaimana kaitan HAN dengan ilmu politik, ilmu administrasi negara, dan ilmu hukum itu sendiri. Jadi, hubungan antara hukum administrasi negara atau sering disebut dengan HAN, ilmu politik, ilmu administrasi negara, dan ilmu hukum secara keseluruhan mereka itu saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mengelola negara dan masyarakat. Hukum administrasi negara itu merupakan cabang dari ilmu hukum yang berfokus pada pengaturan dan pelaksanaan administrasi publik. Sedangkan ilmu politik mempelajari sistem politik, kekuasaan, dan kebijakan publik yang dibentuk oleh interaksi antar lembaga pemerintah, masyarakat, serta para politikus lainnya. Untuk di mana bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan ditetapkan dan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam konteks pemerintahan. Selanjutnya, ilmu administrasi negara itu lebih fokus pada aspek praktis pengelolaan lembaga publik dan pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien. Ilmu ini melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara hukum. Jadi kesimpulannya, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu administrasi negara dan ilmu hukum itu bertujuan untuk membentuk suatu fondasi yang saling melengkapi dalam memahami dan mengelola negara secara efektif, dengan masing-masing memberikan kontribusi pada pengaturan dan pelaksanaan kebijakan publik serta perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Selanjutnya, soal nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Kadek Ngeresmi Astiti. Presentasikan soal nomor 2, yaitu buatlah bagan letak HAN dalam lapangan hukum. Hukum dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama ada hukum publik dan yang kedua ada hukum privat. Hukum publik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum administrasi negara, dan yang kedua ada hukum tata negara, yang ketiga ada hukum internasional, dan keempat ada hukum pidana. Hukum yang termasuk hukum privat yaitu hukum perdata. Publik yang pertama, hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang mengangkut administrasi sendiri, berarti postur pemerintah. Yang kedua ada hukum tata negara, adalah bidang hukum yang mengatur tentang struktur dan fungsi negara serta hubungan antara negara dengan warga negara. HTN juga mengatur tentang bagaimana kekuasaan, hak, dan kewajiban warga negara serta proses pembuatan undang-undang. Yang ketiga ada hukum internasional, adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara dan organisasi internasional. Yang keempat ada hukum pidana, adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindakan pidana, hukuman, dan proses pidana. Hukum privat adalah cabang hukum yang Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan badan hukum. Baik, selanjutnya itu adalah soal nomor 3, di mana intinya yaitu adalah mengapa hukum administrasi negara dikatakan sebagai himpunan peraturan istimewa. Jadi, hukum administrasi negara dikatakan sebagai himpunan peraturan istimewa karena hukum administrasi negara
memiliki kekuasaan yang lebih memaksa dibandingkan dengan hukum lainnya. Dapat dikatakan, hukum administrasi negara ini sifatnya lebih memaksa dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya. Nah, aturan khusus yang ditetapkan yaitu adalah peraturan yang telah dibuat dan sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur hubungan antar pemerintah dan warga negara. Jadi menurut kami, seperti yang sudah kami cantumkan di PPT, bahwasanya adanya hubungan pemerintah dan warga negara, yang di mana hubungan pemerintah dan warga negara ini memiliki hak dan kewajiban, masing-masing. Hukum administrasi negara, menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di mana, hak yang didapatkan oleh warga negara yaitu contohnya seperti hak atas pelayanan publik dan hak untuk mendapatkan informasi. Pada Undang-Undang, Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan tentang, eee, pelayanan publik di mana, instansi pemerintah mampu menjamin hak warga negara agar mendapatkan, pelayanan yang baik. Soal yang nomor 4 adalah uraikanlah mengenai sejarah perkembangan HAN sehingga memunculkan HAN khusus dan HAN umum. Uraian sejarah perkembangan HAN sehingga memunculkan HAN khusus dan HAN umum. Yang pertama ada masa kolonial, di mana pada masa ini hukum administrasi di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang dikenal dengan Algemene Wetbestuur, di mana hukum ini mengatur administrasi pemerintah yang bersifat sentralistik. Yang kedua ada pasca kemerdekaan 1945, di mana setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai membangun sistem hukumnya sendiri, dan HAN mulai dikenalkan sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan administrasi negara yang sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan dan kedaulatan rakyat. Yang ketiga ada setelah pasca kemerdekaan 1945 barulah munculnya HAN dan kasus dan HAN umum. Yang pertama ada HAN kasus, merupakan hukum yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam administrasi pemerintahan yang lebih spesifik, seperti hukum lingkungan, hukum pendidikan, dan hukum kesehatan. HAN khusus memberikan pedoman yang lebih rinci dan konkret bagi pelaksanaan tugas-tugas spesifik pemerintah. Yang kedua ada HAN umum, merupakan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar administrasi negara dan hubungan umum antara pemerintah dan masyarakat. HAN umum mencakup asas-asas umum pemerintah, pengaturan organisasi pemerintah, dan prosedur administrasi yang bersifat umum. Jadi kesimpulan dari sejarah perkembangan HAN di Indonesia menunjukkan evaluasi dari sistem kolonial menuju sistem hukum yang lebih demokratis dan responsif. Pemisahan antara HAN umum dan khusus mencerminkan kebutuhan untuk mengatur berbagai aspek administrasi negara dengan cara yang lebih berfokus dan efektif sesuai dengan tantangan zaman. Sekian, terima kasih. Baik, sekian yang kami bisa jelaskan melalui PPT kami. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat yang kurang sopan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.